Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Kali ini akan menyajikan tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Materi IPA ini bisa dipelajari, dimanfaatkan untuk siswa SD, MI maupun SMP ya, atau MTS. Semoga dari pembelajaran ini ada manfaatnya. Mari kita ikuti, pelajari, simak video ini sampai selesai, jangan sepotong-sepotong supaya mendapat pemahaman yang lebih utuh ya, lebih maksimal. Baik. Sebelumnya kita harus tahu ya, apa pengertian dari perkembangbiakan vegetatif ya. Pada video yang lalu kita telah pelajari bersama mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, yaitu dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita pelajari bersama. Pertama adalah apakah perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat vegetatif. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan cara vegetatif alami, seperti dengan akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Mari kita pelajari satu persatu ya, simak dengan baik. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal ini adalah ya, jadi batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimbang atau akar tongkat. Nah, ini di sini ya. Di sini dilihat gambar ini ada pohon jahe ya. Pohon jahe ini akarnya ya. Akar tinggalnya seperti ini. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas. Nah, perhatikan gambar lengkuas ini. Di sini ada akar tinggalnya ya, kelihatan ya. Yang kedua adalah jahe. Ini jahe. Ini akar tinggalnya. Yang ketiga kunyit. Ya, ini juga sama. Jadi termasuk golongan tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami, yaitu dengan cara akar tinggal ya. Ini yang keempat adalah temulawak ya, seperti ini sama ya. Baik, perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua, mari kita pelajari, yaitu tentang spora ya. Apa itu spora? Nah, kalian sudah pernah mendengar bukan istilah spora? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan ya. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium.
yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun, ya, di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan ini. Dilihat dari gambar ya. Di sini ada spora. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, ini bintik-bintiknya ya, warnanya coklat. Ini adalah spora. Ini prosesnya ya, yang seperti tadi diinikan. Ketika sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat-tempat yang cocok. Nah, disitulah akan tumbuh ini tumbuhan yang baru ya. Begitu. Ini spora ini ada ya, terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ya, ini tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Baik, perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Ya, umbi lapis itu adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman yang baru. Tumbuhan umbi lapis merupakan tunas yang mengalami modifikasi yang terbentuk dari kumpulan daun ya, dan tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara alami umbi lapis adalah diantaranya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung, dan bunga tulip. Mari kita lihat ya, seperti ini gambarnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Ini ya, bawang merah. Ini ada sisik-sisiknya, kuncupnya, subang cakram, akar serabut ya. Ini contohnya yaitu satu adalah ini bawang merah, kemudian bawang putih, bawang bombay, bakung ya, ini hampir sama ya dengan ini, dengan bawang bawahnya. Kemudian bunga tulip juga sama ini ya, ini berlapis-lapis. Bunga tulip kalian pasti tahu ya, bunga tulip itu terkenal dari Belanda ya. Nah, di Indonesia juga bisa tumbuh. Baik, kita lanjutkan perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi akar. Apa umbi akar itu? Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Jadi dari bekas batangnya itu akan tumbuh ya, ada tunas ya dari situ. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Jadi dari batang itu ada tumbuh tunasnya ya, sehingga itulah bakal tumbuhan yang baru. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsinya menyimpan cadangan makanan. Umbi akar adalah akar yang membesar seperti cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya adalah ya, yang berkembang biak dengan umbi akar ini contohnya singkong ya, singkong atau ini ketela pohon ya. Yang kedua wortel, ketiga lobak,
keempat bengkoang, dan bunga dahlia. Ya, mari kita lihat ya seperti apa ya ininya. Umbi akar ini contoh yang pertama adalah tadi singkong ya di sini. Kemudian wortel. Yang ketiga lobak ya. Ada bengkoang di sini ya. Nah, di sini ada bunga. Kemudian di sini ya terlihat seorang petani yang sedang panen bengkoang ya di situ. Jadi umbi akar ini akar yang menyerupai yang menjadi fungsinya menyimpan bahan makanan ya di sini. Baik, itu contoh-contoh dari umbi akar. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi batang. Nah, berbeda dengan umbi akar. Kalau umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Ya. Jadi batangnya ya ini ya. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah umbi jalar. Umbi jalar ini ya. Kemudian kentang dan talas. Nah, ini. Di sini batangnya itu bisa tumbuh tunasnya ya. Ada tunasnya begitu. Sehingga ini mudah ditanam ya. Para petani memanfaatkan menanamnya ini ya sangat mudah dan menghasilkan banyak banyak hasil tani ya. Baik, yang keenam adalah perkembangbiakan vegetatif alami secara geragih ya. Geragih itu apa? Geragih adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Jadi ini ya akar yang banyak tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Jadi ini akan menjalar ya, membuat tumbuhan yang baru ya tanpa tergantung pada induknya. Jadi menjalar ya. Contohnya adalah pohon stroberi ya. Kalau pohon stroberi ini jadi dari induk awal dia akan menjalar ya. Kemudian pegagan, kemudian rumput teki. Nah, ini ya dari gambar ini setelah dicabut terlihat ya. Ini akarnya menjalar ya. Dan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya, jadi tidak tergantung pada induknya lagi. Baik, yang ketujuh berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas ya. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Ya. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga atau calon buah. Nah, contohnya ya dari perkembangbiakan vegetatif alami ya, secara alami itu contohnya adalah pohon pisang, tebu dan bambu. Nah, di sini lihat ya, gambar pohon pisang ini di sisi-sisi dari induknya ini muncul atau tumbuh tunas-tunas yang baru sebagai bakal tumbuhan yang baru ya. Ini tunasnya. Nah, seperti ini. Yang kedua contohnya tebu. Tebu ini di pinggirnya ada tunas-tunasnya ya. Nah, yang ketiga bambu ini. Bambu juga ya muncul tunas ini. Nah, tunas bambu ini kalian tentunya sudah pernah lihat, bahkan pernah ini bisa dimakan ini. Istilahnya kalau ada yang menyebutkan
bambu muda atau rebung ya. Ini biasanya dimakan untuk dioseng ataupun pakai santan ini ya. Kalian pasti sudah pernah merasakannya. Nah ini kebun pisang ya. Di sini para petani itu dia memanfaatkan tumbuhan yang baru dibudidayakan dengan alami, yaitu memisahkan tunas-tunas yang baru ini untuk menjadi tumbuhan ya, untuk bisa berbuah. Ini tebu juga sama ya, tunas-tunas yang baru dipisahin lalu dia tumbuh sendiri ya di samping-sampingnya, sehingga tadinya satu sehingga dia muncul bergerombol ya. Kemudian bambu juga ya tadi. Nah ini semakin banyak tunasnya di samping-sampingnya ya, sehingga akan tumbuh dan bergerombol ini ya, berkelompok istilahnya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Nah, kita pelajari ya. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Nah, ini seperti ini ya. Coba lihat di gambar nih. Ini ada cocor bebek ini di pinggir daun ya. Itu tumbuh ya tunasnya. Tunas adventif dapat terbentuk di berbagai bagian tumbuhan karena dapat didiferensiasi dari hampir setiap jenis jaringan. Jadi ini tunasnya ini bisa tumbuh di daun, di pinggir daun, di batang ataupun di akar ya. Nah, perkembangbiakan dengan tunas adventif ya. Daun terdapat pada tanaman cocor bebek. Ya, ini tumbuhan cocor bebek ya. Di daun, di pinggir daunnya ini tumbuh tunas yang baru ya. Kemudian lidah buaya ya juga sama ya. Di bagian batangnya dia muncul tunas baru. Lidah buaya, sukut, cemara, kersem, dan bunga wijaya kusuma ya. Bunga wijaya kusuma juga dari pinggir-pinggir daunnya dia muncul tunas baru, sehingga menjadi tumbuhan yang baru ya. Baik, ini ya, mudah-mudahan dimengerti tentang tunas adventif. Nah, demikian ya, ada 8 macam perkembangbiakan vegetatif alami ya, yang sudah kita pelajari dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita semua memahami ya, terutama para siswa ya, itu bisa disimak, dipelajari kembali, diulang kembali, dilihat secara utuh, sehingga akan mendapat pemahaman yang utuh ya. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan berjumpa kembali dengan perkembangbiakan ya, materi perkembangbiakan vegetatif secara buatan ya. Tadi secara alami, sekarang secara buatan. Untuk itu saya berharap ya kepada kita semuanya, para siswa, para guru, dan yang pemirsa, jangan lupa dukung kami di channel Prayitno Berbagi. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda lonceng, sehingga akan muncul, akan dapatkan video-video terbaru tentang berbagai macam pembelajaran, sehingga pembelajaran ini akan mudah ya, akan mudah, akan efektif, mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Selamat belajar, semoga sukses, dan sampai berjumpa kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.